Akui saja, setiap kali berpikir tentang Neanderthal, kamu akan membayangkan makhluk besar mirip manusia, berkeliaran sambil membenturkan kepala, takut api, dan mengeluarkan suara-suara aneh. Itu sangat jauh dari kenyataan. Ada lebih banyak DNA Neanderthal dalam genom kita dari yang kamu ketahui. Diperkirakan hingga 4% dari DNA beberapa manusia modern dapat ditelusuri hingga ke Neanderthal. Jika kamu tidak tahu siapa orang-orang ini, biar kujelaskan. Neanderthal adalah spesies manusia purba yang hidup di Eropa dan Asia Barat sejak 200.000 tahun yang lalu. Dari segi penampilan, mereka terlihat seperti kita, tapi secara fisik mereka lebih kuat. Kerangka mereka juga lebih kokoh dan mampu menghadapi lingkungan yang keras. Maksudku, 200.000 tahun lalu mereka tidak tinggal di rumah atau kompleks apartemen. Jadi, tubuh mereka harus mampu bertahan hidup di alam liar. Yang lebih mengejutkan lagi, otak mereka lebih besar daripada otak kita. Tapi apakah itu membuat mereka lebih pintar? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat bagaimana orang-orang ini hidup di masa lalu. Neanderthal adalah pemburu peramu, yang berarti mereka harus berburu dan mencari makanan. Pada masa jayanya, bertani belum marak dilakukan. Mereka terampil membuat alat dan benda untuk melindungi diri, seperti tombak dan pisau batu. Mereka menggunakan benda-benda ini untuk berburu binatang dan juga untuk membuat pakaian. Dan bicara soal pakaian, sebuah studi baru menunjukkan bahwa Neanderthal mungkin lebih modis dari yang kita duga sebelumnya. Temuan terbaru ini menunjukkan mereka mungkin sudah terampil menggunakan tanaman untuk membuat benang. Hal ini didasarkan pada penemuan potongan-potongan kain dari lebih dari 50.000 tahun lalu di beberapa bagian Eropa di mana Neanderthal pernah tinggal. Hal ini sangat penting karena jarang sekali para arkeolog menemukan artefak yang mudah rusak, seperti produk tanaman. Sebagian besar benda yang kita temukan dari era sebelumnya adalah tembikar dan potongan-potongan batu dan tulang, karena benda-benda tersebut lebih tahan terhadap ujian batu. Para peneliti menggunakan mikroskop khusus untuk memeriksa fragmen tali dari serat yang dipelintir, yang mungkin digunakan untuk alat atau jaring. Karena tampaknya mereka mampu memelintir serat tanaman untuk membuat tali, Neanderthal mungkin jauh lebih pintar dari yang kita duga. Hal ini menunjukkan mereka memiliki kemampuan observasi yang hebat dan pandai memilih jenis tanaman mana yang lebih baik untuk digunakan. Mereka juga menggunakan api untuk menghangatkan diri dan memasak makanan. Sepertinya Neanderthal mampu memanfaatkan api yang muncul secara spontan, tapi tidak mampu membuatnya secara konsisten. Para ilmuwan meneliti beberapa situs Neanderthal dan menemukan abu dalam jumlah banyak. Itu berarti mereka harus terus menjaga api karena tidak bisa menyalakannya lagi jika padam. Pakar lain percaya bahwa Neanderthal menggunakan api, tapi mereka tidak selalu membutuhkannya karena kemampuan fisiknya yang memungkinkan mereka untuk menghadapi suhu dingin lebih baik daripada manusia modern. Jadi, apa yang dimakan oleh Neanderthal? Para ilmuwan berhasil mengetahui sekilas tentang menu makanan mereka, tapi itu hanya karena makhluk purba ini memiliki kebiasaan buruk, yaitu tidak menyikat gigi. Jika tidak menyikat gigi secara teratur, lapisan yang disebut plak gigi akan terbentuk di permukaan gigimu. Seiring waktu, plak ini akan mengeras dan berubah menjadi karang gigi atau kalkulus gigi yang merupakan kombinasi dari mineral, mikroba, dan sisa-sisa makanan. Para ilmuwan bisa menggunakan potongan-potongan material yang terperangkap dalam kalkulus gigi fosil untuk mempelajari apa yang dimakan oleh sepupu jauh kita dan seperti apa gaya hidupnya. Mereka juga bisa memeriksa DNA purba untuk menentukan spesies mikroba yang ada di dalam mulut Neanderthal. Menurut DNA yang ditemukan di gigi, ternyata mereka yang tinggal di Belgia kebanyakan makan daging, termasuk badak berbulu dan domba liar. Di sisi lain, Neanderthal yang ditemukan di Gua El Cidron di Spanyol lebih banyak mengonsumsi makanan nabati, termasuk jamur, kacang pinus, lumut, dan kulit pohon. Neanderthal lain dari lokasi yang berbeda juga menunjukkan bukti yang konsisten dalam hal memakan tumbuhan. Salah satu Neanderthal Spanyol bahkan memiliki masalah gigi, dan para peneliti menemukan bukti tanaman obat di giginya. Dia mungkin mencoba mengobati rasa sakitnya. Studi lain yang dilakukan di University of York menemukan bahwa Neanderthal bahkan memiliki semacam sistem perawatan kesehatan prasejarah. Sistem ini bekerja terlepas dari seberapa parah cedera atau penyakit yang diderita. Penelitian ini menunjukkan bahwa perawatan ini diberikan karena kepedulian yang nyata, bukan karena kepentingan pribadi.
Hal ini menentang citra stereotip Neanderthal sebagai makhluk yang kejam dan egois dibandingkan dengan manusia modern. Penelitian menemukan bahwa ada banyak Neanderthal yang mengalami cedera parah yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti pijat, penanganan demam, dan kebersihan. Satu individu yang berusia sekitar 25-40 tahun pada saat kematiannya memiliki penyakit degeneratif yang kemungkinan besar sangat membatasi kemampuannya untuk berkontribusi pada kelompok. Meskipun demikian, ia dimakamkan dengan hati-hati yang menunjukkan bahwa ia tetap menjadi bagian penting dari kelompok, meskipun tidak dapat berkontribusi banyak pada beban kerja sehari-hari. Jika penasaran, Neanderthal secara teknis bukanlah nenek moyang langsung kita. Mereka semacam kerabat jauh karena beberapa dari mereka hidup pada masa yang sama dengan manusia modern. Kita hidup berdampingan selama ribuan tahun dengan Neanderthal yang tinggal di Eropa dan Asia Barat dan manusia modern yang menyebar dari Afrika sekitar 50.000 tahun yang lalu. Ada bukti bahwa kedua spesies ini berinteraksi dan bahkan melakukan perkawinan silang. Itulah kenapa beberapa manusia saat ini memiliki DNA Neanderthal dalam susunan genetik mereka. Namun, sifat yang pasti dari hubungan mereka masih diperdebatkan di antara para ilmuwan. Terlepas dari keunggulan fisik mereka, Neanderthal akhirnya punah. Beberapa orang berpikir bahwa Neanderthal sebagai spesies tidak berhasil karena mereka telah lama punah. Tapi sebenarnya mereka bertahan dengan sangat baik. Mereka hidup dalam kondisi yang sulit untuk waktu yang sangat lama, jauh lebih lama daripada manusia modern. Manusia modern baru ada sekitar 100.000 tahun atau lebih dan baru mulai tinggal di daerah dingin sekitar 40.000 tahun yang lalu. Ada banyak faktor yang mungkin menyebabkan kepunahan Neanderthal. Diyakini bahwa perubahan iklim alami dan persaingan dengan manusia modern menjadi dua alasan utama. Neanderthal ahli dalam berburu hewan tertentu, tapi ketika hewan-hewan itu punah, mereka mungkin kesulitan untuk menemukan makanan. Selain itu, manusia modern memiliki keunggulan seperti jaringan perdagangan dan teknologi yang lebih baik, termasuk jarum jahit atau busur dan anak panah, yang mungkin memberi mereka keunggulan kompetitif. Meskipun tidak ada bukti konflik langsung antara kedua spesies ini, diketahui bahwa mereka berinteraksi. Beberapa orang bahkan percaya bahwa Neanderthal tidak sepenuhnya punah karena jejak DNA mereka masih dapat ditemukan pada beberapa orang. Jadi, bagaimana jika Neanderthal tidak punah? Charles Darwin menunjukkan bahwa banyak sifat unik manusia seperti emosi, kecerdasan, bahasa, dan perilaku sosial juga dapat dilihat dalam beberapa bentuk pada hewan lain. Kerabat terdekat kita, seperti Homo erectus dan Neanderthal, juga sangat mirip dengan kita. Namun, Homo sapiens adalah satu-satunya anggota kelompok hominin yang masih hidup dari sekitar 20 spesies manusia dan kera mirip manusia yang telah diketahui dan mungkin lebih banyak lagi yang belum diketahui. Bahkan, jika Neanderthal masih ada, mereka mungkin akan berintegrasi ke dalam masyarakat dan berevolusi pada saat yang sama dengan manusia modern. Satu teori menyatakan bahwa karena mereka kalah jumlah pada satu titik oleh Homo sapiens, sifat-sifat mereka pada akhirnya akan menyatu dengan sifat-sifat kita. Sifat-sifat yang kurang menguntungkan seperti ketidakmampuan mereka untuk menghasilkan api akan menghilang selama beberapa generasi. Teori lain menyatakan bahwa mungkin mereka tidak ingin berhubungan dengan kita karena melihat perbedaan kita bukan pada kesamaan kita, mungkin mereka mengembangkan komunitas mereka sendiri, memilih untuk hidup terpisah dari dunia modern. Apapun itu, sulit untuk memprediksi bagaimana spesies yang telah punah bertahun-tahun lalu akan berperilaku hari ini. Tapi yang kita tahu adalah kita perlu berpikir dua kali jika ingin menyebut seseorang yang bertingkah aneh sebagai Neanderthal. DNA-mu mungkin malah menjadikanmu Neanderthal di ruangan itu.